Misalnya dokter sekarang dalam agama Kristen ya, saya cuma bisa mengatakan, dok, apa dokter tertarik untuk masuk Islam? Mungkin dokter tanya saya, apa itu? Saya jelasin gini. Terus setelah itu dokter mengatakan, saya kayaknya belum tertarik. Clear, selesai. Tidak ada kata Allah SWT dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi seorang muslim itu selalu menganggap Islam ini seperti seorang marketing dan dia semua punya produk namanya Islam. Ini loh Islam, saya tawarkan kepada siapa saja. Muslim yang belum mempraktekkan atau non muslim yang belum mengenal agama ini. Diterima syukur, tidak diterima ya sudah. Berarti seorang muslim tidak disarankan untuk bekerja di bank, Pak Ustadz, karena ada ribanya seperti itu. Bank yang ada unsur tadi, riba ya. Kan kita bicara masalah riba. Kalau bank syariah enggak dong pasti ya Pak Ustadz ya. Ya, selama ini yang saya tahu, karena saya tidak berkecimpung di bank syariah. Tapi yang saya tahu ada beberapa teman-teman yang bergabung di sana, memang mereka ada dewan syariah. Ya. Jadi di situ ada ulamanya yang duduk, yang membahas nih, poin demi poin, akad demi akad gitu kan. Yang mereka bahas dan semoga saja dengan itu berarti mereka akan aman dari larangan. Kalau dalam Islam lebih jauh begini, supaya lebih difahami. Islam itu membagikan warisan. Kalau ada seseorang meninggal, dibagi warisannya kan dok. Laki-laki itu dapat 2 porsi, perempuan 1. Pertanyaannya kenapa? Karena perempuan itu, kalau dalam Islam, sebelum menikah, dia sudah save. Kewajiban bagi ayah memberikan nafkah kepada anak perempuan sampai menikah. Pokoknya makannya, minumnya, tempat tinggal, transportasi, kebutuhan dasar dia wajib dipenuhi oleh ayahnya sampai dia menikah. Kalau dia belum menikah sampai 30 tahun, 40 tahun, tetap ayahnya wajib memberikan. Kalau dia sudah menikah, suaminya wajib memberikan. Jadi dalam 2 keadaan perempuan itu sudah teramankan. Dia kerja nggak kerja, dia udah aman. Karena memang dia harus diberi. Kalau laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu dalam Islam, kewajiban nafkah hanya sampai balik dok. Kalau sudah 14 tahun, 15 tahun sudah mulai balik, udah nggak bisa. Dia orang tuanya sudah bukan kewajiban memberikan dia nafkah. Dan kalaupun dia sudah mulai dewasa, dia sudah bekerja, maka dia nanti yang memberikan istrinya, dia memberikan anaknya, dia yang akan memberikan orang tuanya. Itu kan tapi kan secara aturan agama dan memang seperti itu apa adanya Pak Ustadz. Tapi yang terjadi kan dunia juga sudah berubah Pak Ustadz. Harus diakui sejak zaman Kartini sampai dengan sekarang itu kan terjadi perubahan wanita yang luar biasa Pak Ustadz. Yang tadinya wanita memang sebelum zaman Kartini ya Pak Ustadz ya, kebanyakan ada di rumah. Tapi kan sekarang Pak Ustadz bisa lihat kebanyakan ya, makin lama kan kita bisa melihat tren ya Pak Ustadz ya. Makin lama kan kita melihat tren-tren wanita bekerja. Ya, saya belum selesai dok. Jadi kalau selanjutnya nih, saya tadi mau closing dengan itu. Kalau ada yang bertanya apakah perempuan dalam Islam boleh bekerja? Boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Cuman jangan sampai dia meninggalkan tugas utamanya dok. Bayangkan kalau si laki-laki kerja, perempuan bekerja. Kemudian mereka punya anak di rumah. Ini yang urus anak siapa? Pembantu rumah tangga. Kemudian mereka berharap ini menjadi juara di sekolah, menjadi tokoh masyarakat. Yang didik adalah seorang pembantu. Maaf. Kan nggak mungkin. Harus ada salah satu ini. Saya pernah mengadakan beberapa survei di lapangan dok. Beberapa wanita karir. Saya pernah tanya langsung. Dan itu bukan 1-2 orang dok. Kalau dikasih pilihan bu. Setelah punya perusahaan sekian banyak. Namanya harum gitu kan. Dikasih pilihan. Ibu melanjutkan perusahaan ini. Atau ibu di rumah menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Oh saya mau menjadi ibu rumah tangga sama jadi istri. Kenapa? Karena saya sudah jenuh. Memang mereka itu punya kapasitas terbatas dok. Beda dengan laki-laki gitu kan. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga berapa banyak rumah tangga yang terbengkalai. Karena sang suami pulang, istri masih kerja, masih meeting. Istri masih safar kemana gitu kan. Dia pulang, yang lain ini dia pembantu rumah tangganya. Atau dia bahkan sendirian di rumah. Lalu mana keharmonisan rumah tangga? Di saat si sang suami pemimpin rumah tangga yang punya kewajiban memberi nafkah pulang, dia nggak temukan istrinya. Tapi di saat seorang istri misalnya, dia seorang dokter, dia seorang bidan, dia seorang guru. Apa-apalah yang bermanfaat di masyarakat gitu kan. Kemudian dia bisa membagi waktu. Di saat misalnya suaminya kerja nih, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Di antara jeda waktu itu, anak-anak juga pada sekolah misalnya. Dia mengisi waktu. Jualan online, dia mungkin punya klinik, mungkin live TikTok juga kayak saya. Ya pokoknya dia boleh beraktivitas itu kan. Tapi jangan sampai suami pulang tertinggal. Kewajibannya ditinggal. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz suami istrinya bekerja, tapi suaminya nggak ada masalah,
Ya, kan dalam rumah tangga mungkin anaknya diasuh oleh babysitter, neni-neni ya. Tapi kesepakatan sama-sama nggak ada masalah, itu nggak ada masalah Pak Ustaz? Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah Pak Ustaz? Cuma pasti saya sangat yakin ya, apa yang diharapkan dari anak tidak akan maksimal. Karena sentuhan orang tua ini luar biasa dok. Ya. Saya juga diamanakan anak gitu sama Allah, beberapa anak gitu. Jadi saya melihat kalau anak saya lagi gelisah tidur misalnya, di saat saya atau ibunya yang menggendongnya, itu sangat beda. Baru sentuhan yang pertama saja, dia seperti merasa ini orang tua saya, itu bisa dengan cepat tenang dibandingkan kalau kita titipkan sama babysitternya, dia masih gelisah anak itu. Contoh saja. Ada hal-hal yang mungkin suapan tangan makanan dari tangan orang tua dengan suapan dari orang lain itu pasti beda. Akan beda dok ya. Nah ini yang kadang-kadang luput dari banyak orang tua. Karena mereka mengejar karir dunia, mereka lupa. Sebenarnya ada manusia yang diamanahkan oleh Allah ini yang harusnya mereka berikan waktu untuk itu. Berapa banyak ibu yang wanita karir nih, dari pagi dia keluar, anaknya mungkin masih tidur. Atau mungkin anaknya pas mau ke sekolah. Nanti dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Begitu terus setiap hari. Tapi mungkin juga karena kebutuhan juga Pak Ustadz. Kalau misalnya keadaan ekonomi tidak mencukupi. Gini dok, kebutuhan kita bahas dulu nih. Ya satu persatu. Kita harus lihat kapasitas kebutuhan kita. Sekarang saya tanya dok, kebutuhan makan kita berapa piring? Satu kali makan? Satu kali makan satu piring. Satu piring. Dua piring udah kenyang kan? Udah banyak sekali, satu piring. Itulah kapasitas kita dok. Artinya kapasitas kebutuhan kita jangan terlalu dilebih-lebihkan. Kita ini hanya butuh sepiring makan, segelas air. Dokter butuh berapa lembar pakaian? Satu kali pakai. Satu kali pakai. Satu lembar. Kalau dokter pakai 3 lembar kan kepanasan ya. Kecuali di musim dingin. Inilah kapasitas kebutuhan badan kita. Kaki kita butuh berapa pasang sepatu? Satu. Kita bicara sekali pakai ya. Orang kalau punya koleksi 4-5 sepatu oke lah. Tapi kan yang dia butuhkan sekali dia pakai satu. Itulah realnya, itu kebutuhan kita dok. Jangan terlalu keluar dari kebutuhan kita. Ada saya sering bahasakan begini, untuk membicarakan tentang masalah hemat, tapi yang benar, sesuai dengan definisinya adalah, kita kalau belanja, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan nggak pernah habis dok. Contoh keinginan itu selalu mengejar diskon yang ada. Kapan diskon di dunia habis? Nggak pernah. Betul juga, akan ada terus. Tapi kalau kita mau belanja sesuai kebutuhan, di list sebelum keluar, saya akan beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Itu nyaman sekali dok. Pergi belanja, kecuali kita niatnya jalan-jalan, itu lain. Tapi kalau mau belanja, buat listnya, Anda fokus kepada kebutuhan Anda, clear. Karena kalau tidak akan kemana-mana nanti. Kenapa beli barang ini? Oh karena diskon. Baik, kalau kita mau bicara lingkup diskon, bukan karena tidak boleh kasih diskon. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan tadi jadi kita beli Pak Ustadz ya. Sekarang dokter buka klinik, mau kecantikan. Dan memang kasih diskon real. Ini produk baru saya ingin kasih diskon. Dan untuk konsumen datang, oke lah. Dia juga datang karena dia ingin. Butuh. Ya. Tapi kalau dia hanya sekedar kejar diskon, ini perawatan satu belum selesai, pindah perawatan kedua, ketiga, karena semuanya diskon.